Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian sejarah terbangunnya organisasi Budi Utomo, bagaimana perjalanan dan siapa pendirinya. Bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan diberi kesehatan, dilancarkan segala masalah dan urusannya. Amin. Bagi yang belum, di subscribe dulu ya. Bantu dan support terus channel ini biar channel ini selalu berkembang dan semangat buat video-video sejarah yang belum kalian ketahui. Yuk kita simak videonya. Tapi ingat, jangan pindah channel ya. Jangan lirik sana sini juga. Dan jangan di skip-skip. Oke, biar tahu sejarahnya. Siapkan kopi sama bakar rokoknya dengan posisi duduk santai sambil nyender biar mager menyimaknya. Oke, cus ngeng. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang menjadi awal kebangkitan Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Budi Utomo berawal dari gagasan Dr. Andes Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya Stovia, School Thought of Leading Van Indis Artsen. Di depan para mahasiswa sekolah kedokteran itu, Wahidin menyerukan agar mereka membuat organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, salah satu seorang mahasiswa yang mendengar ide tersebut tertarik untuk menjalankannya. Sutomo dan sejumlah pemuda lain mendirikan Budi Utomo di Batavia. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Organisasi ini menjadi organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia yang berjalan dengan baik. Budi Utomo membentuk kepengurusan yang diganti secara periode, memiliki program kegiatan, dan memiliki kongres yang terjadwal. Salah satu program utama Budi Utomo adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa Jawa dan Madura. Budi Utomo langsung bergerak cepat dan menggelar kongres pertama di Yogyakarta pada 3 sampai 5 Oktober 1909. Sejak itu, Budi Utomo rutin menggelar kongres. Organisasi ini berkembang dari yang hanya terbatas pada orang Jawa, meluas menjadi orang Indonesia. Berdirinya Budi Utomo memicu organisasi pergerakan lain muncul di Indonesia. Sejumlah organisasi lain seperti Serikat Islam pada tahun 1912, partai politik pertama di Hindia Belanda, yakni Indies Parties Partai Hindia, juga pada tahun 1912, dan organisasi ISDV, Indies Social Democratic Vereniging, pada tahun 1914. Muncul pula organisasi keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Persatuan Islam pada tahun 1920-an. Sejak kehadiran Budi Utomo dan organisasi lain, perlawanan melawan penjajah lebih terorganisir dengan mengedepankan nasionalisme Indonesia. Pergerakan Budi Utomo berakhir pada tahun 1935 saat bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia dan membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pergerakan Budi Utomo menjadi tonggak baru kebangkitan Indonesia. Hari lahirnya Budi Utomo pun ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Organisasi Budi Utomo kemudian adalah pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pada suatu ketika terjadi pertemuan antara Budi Utomo dengan Dr. Andes Wahidin Sudirohusodo, dan Dr. Andes Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi fund atau membentuk dan mengumpulkan dana pendidikan agar generasi muda menjadi lebih cerdas dan tidak mudah diadu oleh bangsa lain. Gagasan tersebut disambut hangat oleh Budi Utomo dan kawan-kawan yang lainnya sehingga terjadi serangkaian diskusi di antara Sutomo Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman Angka Prajosidirjo, Muhammad Suwarno, Muhammad Saleh, dan Gombrek. Kesembilan orang inilah yang kemudian dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Bangkitnya kesadaran nasional di Indonesia pada awal abad ke-20 adalah katalisator bagi kemerdekaan Indonesia pasca Perang Dunia II. Bangkitnya kesadaran nasional Indonesia didahului proses pendewasaan masyarakat melalui bidang-bidang pendidikan, organisasi politik, dan kemasyarakatan, serta dalam cara pandang baru terhadap demokrasi primordial.
meninggikan tingkat pengajaran di sekolah guru, baik guru Bumi Putra maupun sekolah priai. Memberi beasiswa bagi orang-orang Bumi Putra, menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian. Izin pendirian sekolah desa untuk Budi Utomo, mengadakan sekolah VAK atau kejuruan untuk para Bumi Putra dan para perempuan, memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah dokter Jawa, mendirikan TK atau Taman Kanak-kanak untuk Bumi Putra, memberikan kesempatan Bumi Putra untuk mengenyam bangku pendidikan di sekolah rendah, Eropa atau sekolah Tionghoa Belanda. Tujuan organisasi Budi Utomo yang semula hanya mendirikan suatu dana pelajar, diperluas dengan jangkauan yang kelak memungkinkan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangkai atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo menurut pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangkai atau tabiat. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuh beberapa usaha. Mengajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Andes Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan harus juga meliputi bidang perekonomian. Memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa ke arah itu sudah menjadi cita-cita. Kendala yang dihadapi organisasi Budi Utomo itu pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Budi Utomo sebagai badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan. Namun tujuan organisasi Budi Utomo tidak memaksimal karena banyak hal. Mengalami kesulitan finansial, keluarga RT Tirto Kusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat, lebih memajukan pendidikan kaum priai dibanding rakyat jelata. Keluarga anggota-anggota dari golongan mahasiswa dan pelajar, bupati-bupati lebih suka mendirikan organisasi masing-masing. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Pengaruh golongan priai yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, dalam suasana politik yang semakin terbuka melalui Kongres tahun 1928, Budi Utomo memutuskan akan menjalankan prinsip non-kooperatif. Jika rencana undang-undang tentang Inlandis ditolak perwakilan rakyat Belanda, keputusan penting menambah suatu kalimat dalam pasal tujuan perhimpunan, membantu terlaksananya cita-cita persatuan Indonesia. Kongres tahun 1932, tujuan Budi Utomo diubah secara radikal yaitu mencapai Indonesia merdeka. Cukup itu saja di video sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari isi cerita ini dan perkataan saya. Kasih kritikan di kolom komentar. Dan jika videonya kalian suka jangan lupa di like. Dan jika videonya bermanfaat untuk kalian jangan lupa di share di sosial media kalian masing-masing. Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu penting untuk membantu channel ini biar channel ini selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.